Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AP Channel di Ruang Inspirasi. Oke sobat AP sekalian, akan saya bacakan sebuah maklumat dari kepolisian ya, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum. Ini penting sekali sobat AP sekalian ya, terutama bagi masyarakat pada umumnya ya, yang ingin melakukan demonstrasi misalnya atau menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Ini ada hal penting yang perlu kita perhatikan bersama. Oke, saya langsung membacakan sobat AP sekalian biar jelas, biar kita juga sama-sama memahaminya. Oke. Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat nomor MAK-2-5 Romawi-2022 tentang penyampaian pendapat di muka umum ya. Oke. Dalam upaya mewujudkan rasa aman dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat serta kelancaran lalu lintas di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dengan ini Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyampaikan maklumat sebagai berikut. Oke, sobat sekalian, ada 5 poin ini ya, kita bacakan satu-satu biar jelas. Poin pertama, penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, utamanya mengenai kewajiban dan larangan. Jadi sobat AP sekalian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ini nanti akan kita coba buka ya, kita buka poin-poinnya agar menjadi referensi kita bersama. Oke. Kita lanjut dulu ke poin yang kedua sobat AP sekalian. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang menutup jalan, membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam maupun senjata berbahaya lainnya. Oke, yang jelas senjata tajam dan senjata berbahaya lainnya itu tidak diperbolehkan karena akan mengancam keselamatan orang lain juga ya. Kita lanjut poin ketiga. Penutupan atau pemblokiran jalan yang dilakukan dengan sengaja tanpa izin menggunakan batu, pohon, ban bekas maupun benda lain tanpa izin dapat dikenakan pidana maupun denda sebagaimana pada pasal 192 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Kemudian pasal 192 ayat 2 diancam dengan 15 tahun penjara. Kemudian pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1.500.000.000 rupiah. Wow, sobat AP sekalian nih, uang 1 miliar lebih ya. Hanya sekedar menutup jalan ya. Sebaiknya nggak usah sobat AP sekalian ya. Ya, kalau saya pikir-pikir ya kita cari aman saja lah. Oke, baik, kita lanjut poin keempat. Penyegelan fasilitas publik seperti kantor pemerintahan maupun gedung objek vital diancam dengan pasal 170 KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun dan 6 bulan penjara. Ini seru sekali ancamannya sobat AP sekalian ya. Tidak main-main ini ya. Oke, kita lanjut ke poin kelima, poin terakhir ini rupanya ya. Penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa atau memiliki, menyimpan, mengangkut atau menguasai senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata tajam, senjata perusak, atau senjata penusuk serta peralatan lainnya yang membahayakan terhadap pelaku diancam dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Jadi setinggi-tingginya 10 tahun penjara sobat AP sekalian. Jadi hati-hati ya. Demikian maklumat ini untuk diketahui dan diindahkan oleh seluruh warga masyarakat Nusa Tenggara Barat demi keamanan dan ketertiban masyarakat ya.
Jadi dikeluarkan di Mataram pada tanggal 27 Mei 2022. Ini ditandatangan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Dr. Randus Joko Poirwanto, ya, Inspektur Jenderal Polisi. Jadi sobat AP sekalian, maklumat ini secara pribadi saya, semoga ini juga pemahaman sama dengan masyarakat pada umumnya. Ini sangat penting sekali. Ini adalah merupakan petunjuk kita agar kita tidak melenceng ketika kita menyampaikan aspirasi. Nah, setelah kita mematuhi maklumat ini, jadi tidak ada hal-hal tidak ada hal-hal yang terjadi yang membuat kita terhalang, ya. Sederhananya tidak akan terhalang, maksudnya aspirasi kita ketika kita menyampaikan akan terlaksana dengan lancar, ya sobat sekalian. Baik sobat-sobat sekalian, itulah maklumat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Jadi maklumat ini berlaku untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik dari kabupaten kota maupun sampai di tingkat camat dan desa di seluruh Nusa Tenggara Barat. Pada umumnya seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya. Jadi sobat AP sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, janji saya akan membacakan atau membuka secara bersama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Jadi kita coba membukanya sobat AP sekalian, ya. Iya. Jadi di undang-undang ini sobat AP sekalian ada sekitar 12 halaman ini, ya. Banyak juga. Jadi ini sobat AP sekalian tidak memungkinkan saya untuk membacanya, ya. Jadi di undang-undang ini sobat AP sekalian, yang terpenting dalam undang-undang ini adalah bab 3, ya. Jadi bab 3 ini sobat AP sekalian. Jadi sobat AP sekalian, di bab 3 ini ada hak dan kewajiban. Jadi sobat AP sekalian bisa membacanya sendiri, ya. Biar lebih jelasnya sobat AP sekalian bisa buka di Google untuk membacanya, ya. Di pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8. Kemudian ada bab 4, itu teman-teman sekalian perlu membacanya juga, bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Jadi ada banyak sekali pasalnya. Pasal 9 teman-teman perlu membacanya, pasal 10, pasal 11, kemudian pasal 12, pasal 13 dan pasal 14. Jadi teman-teman semuanya bisa membacanya, sekali lagi, ya, bisa membaca secara dot file agar teman-teman sekalian bisa memahami dan belajar secara bersama-sama. Kemudian terpenting juga sobat AP sekalian, di Undang-Undang Nomor 9 ini ada bab 4. Bab 4 itu adalah sanksi. Jadi di sini teman-teman sekalian perlu membacanya juga secara teliti, sanksi-sanksi apa nantinya, teman-teman bisa membacanya, dan saya juga akan menampilkan di layar ini, ya, beberapa poin per bab di undang-undang ini. Di bab 4 ini sanksinya ada pada pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18, ya. Jadi itu yang terpenting sobat AP sekalian. Dan lebih kurangnya, ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, teman-teman bisa membukanya, ya. Sekali lagi teman-teman bisa membuka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi itu yang teman-teman buka di Google, ya. Kalau teman-teman punya buku juga bisa membacanya. Oke, sobat AP sekalian, ya. Sepilas saja, ya, saya membacakan undang-undang ini, ya, karena saya tidak punya ranah untuk menjelaskan secara detail, ya, karena saya bukan orang hukum. Dan untuk membahas ini nantinya saya akan mengundang pakar hukum muda, ya, untuk bersama-sama membahas dan membedah undang-undang ini biar tidak ada opini, tidak ada tanggapan-tanggapan lain terhadap masyarakat, dan tidak ada perasaan otoriter, ya, dari pihak pemerintah atau lain sebagainya. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama sobat AP sekalian.
Jadi tunggu saja ya sobat HP sekalian. Baik, sobat HP sekalian, ya sekali lagi semoga maklumat ini menjadi informasi terpenting untuk kita yang berada di Nusa Tenggara Barat pada umumnya, dan kita jadikan ini sebagai pijakan dalam kita mengambil langkah ya sobat HP sekalian. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sobat HP sekalian. Dan ini penting sekali untuk saya informasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dompu pada khususnya, dan seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Dan baiklah, sampai di sini dulu ya informasi yang bisa AP Channel sampaikan, dan saya doakan semoga teman-teman sehat selalu. Dan kita tutup ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman sekalian.